loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Mari mencegah penyebaran COVID-19 dengan menjalankan protokol kesehatan 5M secara ketat. 1. Selalu memakai masker dimanapun Anda berada. 2. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun. 3. Selalu menjaga jarak 1-2 meter. 4. Menghindari kerumunan. 5. Membatasi mobilitas, diam di rumah saja. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mohon perhatikan jadwal kul berikut ini. Kul pria, setiap hari Jumat, jam 7 malam. Kul wanita, setiap hari Selasa, jam 2:30 sore. Kul pasangan suami istri, setiap minggu keempat. Hari Sabtu, jam 10:30 pagi. Kul sekolah minggu, 2 minggu sekali, hari Minggu, jam 4 sore. Kul generasi Yeremia, 2 minggu sekali, hari Sabtu, jam 4:30 sore. Kul Umas, setiap hari Rabu jam 2:30 sore. Kul Pro NBIS, setiap minggu kedua dan keempat. Hari Kamis jam 7:30 malam. Tetap berkomunitas di dalam Tuhan. Jemaat dimohon bergabung. Melalui kul, ada kesatuan hati, kita akan tumbuh bersama, dan akan memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Untuk info selanjutnya, jemaat bisa menghubungi Ibu Yanti di WhatsApp dengan nomor 083 kali 1547 686. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang?
Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada 2 langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya anugerah Tuhan pagi ini luar biasa, dahsyat. Mari kita siapkan untuk kita memasuki ibadah GB Pondok Indah Rayon 1A, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di rumah, dimanapun. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Dan saya percaya pagi ini semua kita boleh mengalami kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Mari sebelum kita beribadah kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau yang memelihara setiap kami ya Tuhan. Tuhan, berkat-Mu, anugerah-Mu, kasih setiamu ya Tuhan selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Tuhan, kalau hari ini ya Tuhan kami boleh beribadah ya Tuhan, itu adalah kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup setiap kami. Biarlah kami pagi ini Tuhan diberkati oleh Engkau. Tuntun ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan.
Biarlah kami boleh mengalami Tuhan lebih dari hari-hari yang lalu, minggu-minggu yang telah kami lewati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus, hadirat-Mu menyertai setiap kami pagi ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi mari katakan semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu pagi ini. Katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari
Kebaikan-Mu Bapa, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pagi ini, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, katakan ucapan syukur. Mari yang sudah bisa bermasuk, sembah Dia dalam roh. Tidak ada yang dapat menandingi-Mu ya Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Terima kasih takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Engkau baik ya Tuhan. Yesus, Engkau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Tuhan, terima kasih. Yesus ya Tuhan.
kekuatan, gunung batu perlindungan. Haleluya, sorakan. Yes, Engkau dahsyat Tuhan. Oh, sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku. Yes. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara dan kota perlindungan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang di rumah sorakan, beri kanan kiri Bapak Ibu Saudara tos. Yes, haleluya. Katakan sama-sama, Tuhanlah kekuatan dan makhlukku. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindung. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hati kami percaya dalam nama Yesus. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah dimanapun, mari kita siapkan hati kita pagi ini untuk firman Tuhan. Saya percaya apapun pergumulan masalah Bapak Ibu Saudara yang dialami pagi ini, bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya tidak ada perkara yang tidak sukar bagi Tuhan, karena Tuhan sanggup menolong hidup kita. Mari kita buka hati kita pagi ini untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan. Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur ya Tuhan.
Roh Kudus menolong kami, roh hikmat dan wahyu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap hati kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Yakin Tuhan. ku yakin Tuhan melindungi. Terima kasih. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama yang di rumah-rumah katakan, Tuhan
Berkati kami dalam nama Yesus. Amin. Shalom, GBI Pondok Indah Rayon 1A. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali meskipun masih secara online. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pastor James Hartono, Selo Pranoto atas kesempatannya mengizinkan saya melayani Bapak Ibu Saudara di hari ini. Saya Pendeta Nala Widya, saya dari Gereja El Shaddai Creative Community Church. Yes. Dan mari kita mau lihat sedikit firman Tuhan hari ini dan apa yang Tuhan mau nyatakan buat kita semua. Oke, hari ini saya mau share mengenai lifestyle. Oke, apa itu lifestyle? Ya, lifestyle adalah cara hidup. Ya, jadi saya tidak sedang membahas apa yang dunia bahas, tapi saya mau membahas mengenai cara hidup. Ya, khususnya dalam kerohanian kita, dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, saudara, mengapa penting kita membahas lifestyle ini, cara hidup Kristen kita ini? Karena kalau kita tahu kesehatan kita ditentukan oleh cara hidup kita. Saudara boleh beli vitamin, suplemen mahal-mahal, tapi cara hidupnya nggak diperbaiki. Sering begadang, makan terlambat, atau makan makanan yang asal makan, ya, makan tiap hari makannya mie instan aja, ya tentu lama-lama nggak sehat ya. Hanya duduk di depan TV, duduk di sofa depan TV tiap hari, nggak pernah olahraga. Sekalipun saudara beli suplemen dan vitamin mahal-mahal, tetap kita nggak akan bisa jadi sehat. Jadi kesehatan kita ditentukan oleh cara hidup kita juga. Oke, nah mengapa cara hidup ini penting? Karena kalau kita sehat, kita bisa tahu prinsip ini. Semua yang sehat pasti bertumbuh. Semua yang sehat pasti bertumbuh. Coba kita perhatikan. Ya, badan kita, anak kita bertumbuh kenapa? Karena sehat. Pohon, tanaman bisa tumbuh jadi besar kenapa? Sehat. Apapun yang hidup, dia akan bertumbuh kalau sehat. Ya, nah ini juga berlaku dalam hal kerohanian. Jadi secara spiritual, pribadi, rohani pribadi kita bertumbuh nggak ya? Tergantung, sehat nggak? Nah, sehatnya ditentukan oleh apa? Cara hidupnya. Gereja bertumbuh nggak? Tergantung, sehat nggak? Jadi yang mesti dicari bukan bertumbuhnya, sehatnya. Nah, sehatnya ini tergantung apa? Cara hidupnya. Oke, hari ini saya mau bahas mengenai cara hidup kekristenan. Ya, kita bisa belajar dari Alkitab. Dan Alkitab menuliskan mengenai cara hidup orang-orang percaya. Bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka punya cara hidup. Nah, cara hidup inilah yang ternyata membuat mereka bertumbuh secara spiritual, ya. Bahkan mereka juga bertumbuh secara pengaruh, ya, sehingga kekristenan pada abad mula-mula itu menjadi sebuah komunitas, menjadi gereja yang bertumbuh dengan sangat pesat. Ya, karena orang-orang di luar sana yang belum kenal Yesus melihat betapa luar biasanya cara hidup mereka. Baik, mari kita lihat firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Nah, Kisah Rasul pasal yang kedua. Dimulai ayat 41. Ayatnya berkata begini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow. Jadi ketika Petrus dengan rasul-rasul yang lain memberitakan Injil dan memberi kesaksian betapa ajaib dan dahsyatnya Yesus di dalam hidup mereka. Dan siapa Yesus yang adalah Tuhan yang lahir, hidup, kemudian mati di kayu salib, dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga dan kemudian naik ke surga. Dan orang-orang yang menerima perkataan ini, dikatakan di ayat 41, mereka yang menerima perkataan ini memberi diri dibaptis. Berapa banyak yang memberi diri dibaptis untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan hari itu dan minta pengampunan dosa? Jumlahnya dibilang kira-kira 3.000 jiwa. Wow. Saya masih memimpikan one day
ICC akan membaptis satu hari 3.000 jiwa, entah di mana. Tapi saya rasa kalau ini pernah terjadi, bukan hal yang mustahil kalau ini bisa terjadi lagi. Amin. Nah, ini lagi bicara ada penuaian besar. Ya, penuaian besar. Orang-orang yang nggak kenal Tuhan, dan mereka sekarang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. So, what next? Apa berikutnya? Setelah dibaptis, apa yang harus dibuat? Nah, saudara, mereka masuk dalam cara hidup kekristenan. Nah, saudara lihat, cara hidup kekristenan ini membangun tidak hanya sisi spiritual, tapi juga kehidupan jasmaniah mereka. Mengapa kehidupan kekristenan itu penting? Karena itu membangun bukan hanya rohani kita, tapi juga sisi jasmaniah kita, ya. Bukan hanya hal-hal yang spiritual, tapi juga yang material. Oke, mari kita lihat. Di ayat yang ke-42, inilah cara hidup mereka. Dimulai dari ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara lihat, bahwa cara hidup kekristenan dimulai dengan satu kata, yaitu mereka bertekun. Mereka orang gak kenal Yesus, mereka gak ngerti kebenaran, tapi mereka diajar satu hal, bertekun. Saudara, apapun dalam hidup, kita harus mulai dengan satu kata ini, bertekun. Saudara mau bisnis, mulai dengan satu kata ini, bertekun. Saudara mau kerja di perusahaan, mulai dengan satu kata ini, bertekun. Mau sekolah, mulai dengan kata ini, bertekun. Saya pikir-pikir dulu kok kayaknya waktu saya SD, SMP, SMA, kok susah banget ya. Ternyata saya nggak ngerti satu kata ini, bertekun. Wah. Bahkan ketika saya mulai kuliah dan mulai pelayanan, saya belum mengerti kata bertekun. Sampai pada tahun 1994, saya sudah mulai melayani dan saya jadi bintang panggung di mana-mana, khotbah untuk youth. Dulu KKR anak muda, pembicaranya selalu Nala Widya. Saya dulu tahun-tahun 90-an di mana-mana, keliling khotbah. Dan disitulah seorang hamba Tuhan menegur saya. Beliau katakan, kamu tidak mengerti arti kata membangun. Apa yang kamu bangun hari ini dengan cara kamu begini, itu akan hancur dalam 5 tahun. Di situ saya belajar ya bahwa yang namanya membangun sesuatu diperlukan satu kata ini, bertekun. Ya. Dulu saya pikir jadi selebritis rohani itu, wah ini nih justru yang mesti begini nih. Di mana-mana ada, eksis di mana-mana. Nah. Belajar untuk bertekun. Ya, apa arti bertekun? Ya terus konsisten. Terus lakukan. Dan ini yang saya buat dari mulai waktu itu sampai hari ini. Ya, 25 tahun terakhir saya belajar untuk bertekun. Terus konsisten. Kalau kerjakan ini, terus kerjakan secara konsisten. Terus. Nah, itulah cara hidup Kristen. Dan ini berpengaruh di semua bidang yang kita kerjakan. Mari kita lihat, jemaat mula-mula, orang-orang yang baru percaya ini, mereka bertekun dalam hal apa aja. Mari kita lihat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran. Mengapa pengajaran penting? Karena kita dari firman Tuhan, dari apa yang diajarkan lewat khotbah, lewat spiritual journey, lewat sharing di home cell, maka kita belajar untuk mengenal Tuhan. Semakin kita kenal siapa Tuhan kita kenal dia Tuhan yang menyediakan, dia Tuhan yang tidak ingkar janji, dia Tuhan yang berkuasa. Maka dampaknya apa? Lebih mudah buat kita untuk percaya kepada Tuhan. Kepercayaan kita nggak mudah digoyahkan. Kenapa? Karena kita kenal siapa Tuhan kita. Nah, dalam hidup kita nggak hanya belajar siapa Tuhan, tapi kita perlu mengalami Tuhan. Sehingga dampaknya ada pertumbuhan iman. Yes, wow. Saya belajar bahwa kalau Tuhan perintahkan sesuatu, saya taati, kerjakan, maka oke, kita bisa lihat hasilnya. Tuhan suruh serahkan sesuatu, pasti Tuhan mau berikan yang lain. Saya belajar dalam hidup. Oke, bahwa kalau Tuhan mau percayakan hal besar, kamu harus setia di hal kecil. Dan lalui itu one by one dalam hidup. So, saya makin hari makin percaya, makin teguh iman di dalam Yesus Kristus. Wow. Dimulai dari belajar.
belajar, oh begini kata firman. Alami dalam hidup, ketika dilakukan dialami. Makin hari kepercayaan saya pada siapa Yesus Tuhan semakin kuat. Puji Tuhan. Jadi kita perlu bertekun dalam hal apa? Pengajaran. Ya. Jadi bukan orang yang bertekun itu tidak hidup dengan mood. Oh lagi mood, wah lagi mood nih, pengen me and my Bible. Wah mana ya, waduh mana nih, Pastor Aryan belum ngajar lagi ya. Jangan karena mood. Meskipun lagi nggak mood, kita harus tetap lakukan. Nah itulah kunci di mana kita bisa berhasil. Gak ada orang yang kerja dengan mood, orang yang moody melakukan segala sesuatunya berhasil. Susah. Kita perlu belajar bertekun. Bukan karena lagi pengen, lagi perasaan lagi bagus nih, lagi good mood. No. Jemaat mula-mula diajar. Meskipun kamu tidak dalam good mood, firman harus. Saat teduh harus. Baca firman harus. Tetap. Oke. Nah, yang kedua, setelah mereka bertekun dalam pengajaran, mereka bertekun dalam apa? Persekutuan. That's why ya, kita punya yang namanya komunitas. Di ICC disebut home cell. Kenapa? Karena kita itu nggak bisa hidup sendiri. Oh ya? Oh saya bisa hidup sendiri. Ada satu hal yang kita nggak bisa lalui dengan sendirian. Adalah pertumbuhan karakter. Saudara, karakter kita bertumbuh karena kita bertemu orang. Saudara, kita nggak bisa berubah karakter, bertumbuh di dalam karakter kita. Kita berdoa, Tuhan tolong jadikan saya orang sabar. Buat Tuhan menjadikan kita orang sabar, Dia pertemukan pada saudara kita yang menjengkelkan. Dan itu akan memproses kita menjadi orang yang sabar. Dia proses kita lewat siapa? Saudara kita lewat orang lain. Amsal katakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Oleh karena itu kalau kita nih nggak punya komunitas, ya maaf. Jangan heran kalau karakter kita tidak berubah. Karena tidak ada yang menggosok kita, tidak ada yang menggesek kita. Atau kita hanya mau berurusan dengan orang yang selalu yes dengan kita. Kita akan menghindari orang-orang yang berkata no pada kita. Saudara, bertekun dalam persekutuan artinya tetap konsisten. Lagi senang, tetap di sini. Keadaan lagi nggak enak nih, yang lain-lain lagi menyebalkan. Tetap di situ. Disitulah kita dibentuk, diasah. Disitulah karakter kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Lewat siapa? Lewat saudara seiman. Lewat orang-orang yang bersama-sama kita. Berlian yang bagus. Ya, suatu hari dalam perjalanan ke Yerusalem, kita mampir di tempat pengasahan berlian. Berlian itu kenapa dia bisa memantulkan cahaya? Karena dia memiliki sisi-sisi yang diasah. Ya, sisi-sisi yang diasah, digosok, sisi yang diasah. Berlian yang bagus itu berapa sisi atau faset disebutnya. Berlian memiliki 64 faset. Dan uniknya, untuk bisa mengasah berlian, diperlukan berlian lagi. Jadi berlian hanya bisa diasah oleh berlian. Saudara, kita senang disebut dengan firman Tuhan yang bilang bahwa kamulah permata hati Tuhan. Wah, amin. Oh iya, jangan lupa permata itu mesti diasah supaya bagus. Dan siapa yang bisa mengasah permata lagi. So, bertekunlah dalam persekutuan. Karena di situ kita diasah. Di situ kita dibentuk supaya jadi permatanya Tuhan yang berkilauan. Yes, bertekun di situ. Lagi nggak enak, jalanin terus. Dampaknya kita boleh semakin disempurnakan dalam karakter kita. Oke, nah mereka bertekun dalam hal apa lagi? Yang ketiga, mereka bertekun dalam memecah roti. Memecah roti dalam hal ini adalah perjamuan kudus, seperti yang akan kita buat sebentar lagi. Memecah roti itu mengingatkan kita akan pengorbanan dan persekutuan dengan Yesus. Ya, tubuh Yesus yang dipecah, kita makan, itu mengingatkan bahwa sekarang Yesus ada bersama kita. Yesus menjadi satu dengan kita. Tujuannya apa? Supaya tetap ada pengharapan. Yesus ada bersama kita. Yesus ada bersama kita. Dia nggak ninggalin kita. Dia ada bersama kita. Seberapa parah pandemi ini dan krisis ini sudah menerjang kita, Yesus ada bersama kita. Ya, berapa banyak kesedihan kita alami sejak pandemi ini, sejak krisis menimpa umat manusia di bumi ini dari tahun kemarin.
Yesus ada bersama kita. Perjamuan kudus mengingatkan kita, selama Yesus ada bersama kita, pengharapan itu selalu ada. Nah, dan yang kedua yang diingatkan di situ dalam perjamuan kudus adalah untuk tetap hidup dalam kekudusan. Kalau Yesus ada di sini, Yesus ada bersama kita, jaga hidup kita. Untuk bikin dosa tuh ingat, Yesus ada bersama kita. Saudara, mungkin orang lain nggak tahu dosa yang kita buat di tempat tersembunyi, tapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu. Ya, seringkali ada banyak kesempatan buat kita, buat saya pribadi berbuat dosa. Nggak ada yang akan tahu. Tapi satu hal yang menyadarkan saya adalah Yesus tahu. Yesus ada bersama kita. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa hidup kita ini ditebus dengan darah yang mahal. Udah dibayar mahal-mahal, jangan bikin yang begini lagi. Harganya udah mahal di kayu salib. Jangan buat yang begitu lagi. Jangan kembali kepada dosa yang lama. Dan kita percaya bahwa kuasanya cukup untuk melepaskan kita dari semua dosa dan sakit penyakit yang ada. Puji Tuhan. Wow. Nah, saudara, mereka bertekun dalam 3 hal ini. Pengajaran, persekutuan, dan dalam perjamuan kudus. Ya, terus. Oke. Dan kalau sudah lihat, ada yang mereka alami di dalam dalam komunitas mereka, dalam persekutuan mereka, dalam perkumpulan mereka. Apa yang mereka alami? Di ayat 43 dikatakan begini, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Saudara, bahwa orang bisa lihat Tuhan itu nyata dari mana? Dari mujizat dan tanda. Ya, saya banyak sekali mendengar kesaksian, banyak mendengar cerita dari jemaat, pemimpin, bahkan pastor, mereka cerita betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan. Mengenai kesembuhan, mengenai pemulihan, mengenai penyediaan. Yes, barusan saja. Saya baru dengar bagaimana ada satu jemaat kita di Taiwan. Ya, dia taat untuk memberi. Dan kemudian Tuhan, dia pikir ya udah, tapi Tuhan suruh saya memberi. Dan ketika dia bertemu dengan landlord, pemilik dari rumah yang apartemen yang dia sewa, tiba-tiba landlordnya bilang begini, ini kan karena lagi situasi pandemi ini, udah untuk 2 bulan ke depan kamu gak usah bayar. Come on. Hal-hal kayak gini nih kayaknya halnya kecil. Kita selalu berpikir, wah mujizat dan tanda tuh orang mati bangkit. Oh yes, amin. Itu iya. Tapi hal-hal kecil begini, ini ada dalam hidup kita. Ini ada dalam hidup kita sehari-hari kita bisa lihat. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan. Nah, saudara lihat. Jadi, mujizat dan tanda itu menjadi pembuktian bahwa Tuhan tuh hadir. Kehadiran Tuhan tuh dinyatakan dalam mujizat dan tanda. Come on, saya percaya. Firman Tuhan bilang di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Kita makan bersama, ya berkumpul. Makanya kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat makanan minuman. Terima kasih, saya makan sama anak-anak saya bilang, berdoa dulu, selapar apapun kamu berdoa dulu. Bersyukur Tuhan kasih kita makan. Bersyukur kita sehat dengan apa yang kita makan. Come on. Ya, dan kita percaya ada mujizat dan tanda yang terjadi day by day dalam hidup kita. Mujizat dan tanda bukan tergantung daripada siapa hambanya, tergantung siapa Tuhannya. Wow. Dan saya percaya Tuhan yang sama itu hidup di dalam hidup kita semua. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ dia hadir. Dan mujizatnya, tanda ajaibnya boleh ada di situ. Amin. Nah, saudara lihat di ayat ke-44, inilah cara hidup yang luar biasa. Di ayat 44 dibilang begini. Kisah Rasul 2 ayat 44. Ayat ini yang mengubahkan hidup saya pribadi dan juga menjadi dasar saya membangun gereja yang namanya El Shaddai Creative Community ini. Nah, di ayat 44 dan 45 dikatakan begini, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, apa yang terjadi di jemaat mula-mula? Mereka punya cara hidup apa? Mereka bilang, ayatnya bilang begini, bahwa semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Lihat. Mereka bersatu dan dikatakan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Maksudnya apa? Oh, nggak ada kepemilikan di antara mereka. Oh, baju saya, baju kamu juga. Bukan begitu. Bukan begitu. Ya, motor kendaraan kamu, kendaraan saya juga. Bukan begitu. Tetapi ini lagi menggambarkan sebuah hubungan yang begitu dekat. Begitu erat, begitu dekat. Sampai sudah tidak ada lagi batas-batas kepemilikan. Contoh,
Saya belajar bahwa di dalam keluarga, saya juga mengajar anak-anak saya dalam keluarga. Coba ya, kalau kakak beli dan adik minta boleh nggak sih? Boleh. Dan saya selalu bilang, atau anak saya tanya, Dedi beli ini. Saya bilang, iya, kamu mau, makan aja. Kenapa? Karena kalau anak saya kalau buka lemari es, semua yang di dalam itu, siapapun yang beli, mau mamanya yang beli, mau dedinya yang beli, mau kakaknya yang beli, ya tinggal bilang, aku minta ya. Sudah. Kenapa? Karena kita, we are family. Dalam keluarga, kita nggak dibatasi, bahkan ini gambaran sebuah hubungan yang erat, bukan hanya teman, bukan hanya oh ya rekan persekutuan, enggak, tapi we are family. We are family. Kelihatan dari mana? Dari kehidupan yang bahkan hubungannya itu tuh sudah melebihi batas-batas kepemilikan. Ya. Jadi saya suka bilang sama anak saya, jangan pelit, bagi adikmu, atau ya khususnya kalau kakaknya sih enggak, semua yang kecil ini yang mesti diajak, bagi kakak. Bagi kakak. Ya karena apa? Karena we are family. Dan family itu terbiasa banget dalam hal ini. Family itu kelihatan dari mana? Ya biasa. Untuk bahwa ini aku punya, ya kamu pakai aja. Wah, ini kamu mau, ya pakai aja. Kenapa? We are family. Wah, saudara. Jadi menggambarkan sebuah hubungan yang sangat erat. Ya bahkan dikatakan jemaat mula-mula tuh selalu ada dari mereka yang menjual harta milik, lalu bagi-bagiin pada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi buat mereka nggak bisa mereka makan sendirian, terus yang ini lapar. Kenapa? We are family. Jadi isunya apa? Makanan? Bukan. Isunya apa? Barang? Bukan. Isunya hubungan. Tega kamu, lihat saudara kamu kurang, saudara kamu nggak punya pakaian, kamu pakaiannya banyak. Nah, saudara, kalau kita merasa bersaudara satu dengan yang lain, kenapa kita bersaudara? Karena darah kita sama. Kata saudara itu kan kata satu darah. Darah siapa? Yesus. Tega kita, dia setengah mati, susah nggak bisa makan, terus kita makanan banyak sampai lebih-lebih. Oh, makanya bagi. Nah, saudara, ini gambarannya bukan soal membaginya, tapi hubungannya. Kenapa saya bagi ke dia? Saudara saya. Kenapa saya urusin dia? Saya pikirin dia. Saudara saya. Nah ini saudara, ini yang luar biasa di gereja mula-mula. Saudara bisa bayangkan, jemaat mula-mula tuh udah ada, ketambahan lagi 3.000 orang dibaptis hari itu. Dan hubungan mereka nih kayak gini. No wonder, gereja mula-mula gereja yang sangat kuat. So, jadi kalau kita saling membagi sesuatu bukan karena saya banyak, bukan. Karena kamu saudara saya. Kalau kita beliin orang sesuatu, kenapa? Saya ingat kamu. Kenapa? Karena kamu saudara saya. Come on. Nah lihat. Saudara, ikatan kasih persaudaraan mereka tuh melampaui batas pemilikan. Apa yang terjadi di situ? Adanya pertumbuhan hubungan. Ya, pertumbuhan hubungan satu dengan yang lain. Lebih daripada sekadar teman atau rekan sekerja. But we are family. Kenapa? Kita punya darah yang sama. Siapa? Yesus. Menebus kita dengan darah yang sama. Oke. Ayat 46, ayatnya bilang begini. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sudah lihat? Memecah roti di sini bukan yang perjamuan kudus. Memecah roti di sini makan bersama. Come on, ini lagi bicara apa? Ini lagi bicara membagi hidup. Membagi hidup. Membagi hidup. Buat saya, siapapun datang ke rumah kita lagi makan, ayo makan. Come on. Ayo kita makan bersama. Karena ini bukan hal yang luar biasa. No, biasa banget. Saling membagi hidup tuh hal yang biasa. Berlebih. Wah, saudara, belajar satu prinsip ini, generosity. Dampaknya bahwa jemaat mula-mula, saudara lihat, di situ dibilang mereka makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Nggak gampang ya buat gereja mula-mula makan bersama dengan gembira. Kenapa? Mengikut Yesus berarti saudara kehilangan nyawa. Di masa itu, siapa yang diketahui sebagai pengikut Yesus ditangkap, dihukum mati, dijadiin obor atau dijadiin makanan singa. Buat mereka merasa bahwa hidup mereka hari ini
itu luar biasa, jauh lebih luar biasa dari hidup mereka yang lalu. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah komunitas mereka. Saudara, gereja mula-mula mereka nggak hanya bertumbuh secara jumlah, tapi mereka bertumbuh juga secara finansial. Kenapa? Karena ada banyak orang-orang yang tertarik dengan cara hidup mereka. Nah, ini kita lihat di ayat 47. Di ayat 47 dibilang begini, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Lihat. Cara hidup orang Kristen, cara hidup kekristenan mereka waktu itu, meskipun taruhannya nyawa, membuat banyak orang menyukai mereka. Dan nggak berhenti cuma sampai disukai, karena mereka disukai semua orang. Dampaknya apa? Tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya, meskipun taruhannya nyawa, tetap banyak orang yang mau jadi Kristen. Kenapa? Mereka lihat cara hidupnya. Ingat ya, saudara kita, keluarga besar kita, bukan akan percaya Yesus karena datang ke kebaktian, tapi lihat cara hidup kita. Cara hidup kita. Cara hidup kita. Ya, sudah lihat bahwa mereka jemaat yang luar biasa, pribadi yang luar biasa, generous. Mereka membagi hidup mereka. So Tuhan ajar kita untuk bagi hidup kita. Ya, di tengah-tengah pandemi ini, ada banyak orang membutuhkan, ada banyak orang juga ditimpa krisis. So come on. Ya mari. Tetap kita bisa membagi hidup kita. Saya nggak punya apa-apa yang buat dibagi. Saudara mendengarkan orang cerita, mendengarkan orang curhat aja, itu kita udah membagi hidup dari hal yang kecil. Ya, apalagi kalau hal-hal yang besar yang lain kita bisa buat lebih dari itu. Ya, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang rindu supaya kehidupannya boleh memiliki kehidupan Kristen yang sesuai firman Tuhan. Kita boleh menjadi orang-orang yang bertekun di dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, apapun yang gesekan yang sedang kita hadapi di situ, kita boleh tetap bertekun dalam berpengharapan dan juga hidup dalam kekudusan. Yes. So, mari Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk hidupnya sungguh menjadi berkat buat banyak orang, sehingga orang boleh melihat betapa luar biasanya Tuhan Yesus yang hidup dalam diri kita, sehingga tiap hari Tuhan menambahkan orang-orang yang jadi percaya pada Yesus karena melihat cara hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara boleh taruh tangan kananmu di dada. Saya berdoa untukmu sekarang. Kami bersyukur untuk setiap pribadi yang mau meresponi firman Tuhan dan rindu memiliki cara hidup yang sesuai firman Tuhan. Thank you Lord. Kami berdoa supaya cara hidup kami yang tidak egois, yang murah hati, yang juga membangun hubungan satu dengan yang lain, itu boleh membuat orang-orang di luar sana menyukai kami dan mereka tertarik untuk datang pada Yesus. Thank you Lord. Kami percaya bahwa ketika kami generous, kami murah hati, kami bukan semakin kekurangan, tapi kami boleh melihat betapa ajaib dan dahsyatnya berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus saya berdoa untuk setiap pribadi yang menaruh tangan kanan di dada, Tuhan Roh Kudus yang memimpin mereka tiap-tiap hari. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tutup ibadah ini dengan doa syafaat. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Biarlah firman-Mu terus mengajar setiap kami ya Tuhan, untuk tetap setia, untuk tetap taat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang Kau utus pagi ini Tuhan, untuk menjadi berkat atas setiap kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Nala Widaya. Tuhan, urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu ya Tuhan melimpah atas hamba-Mu. Berkati kehidupannya, keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya, Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami, GB Pondok Indah, Pak James Selo Pranoto, merangkap sebagai Karayon 1A. Tuhan, urapi hamba-Mu, berikan hati hamba, gembala lebih lagi seorang Bapa, menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi teladan atas setiap kami ya Tuhan. Biarlah senantiasa pengurapan Allah, pewahyuan Allah senantiasa turun atas hamba-Mu. Sertai hamba-Mu ya Tuhan, pakai hamba-Mu lebih dahsyat ajaib. Di era Pentakosta ketiga ini sebagai the messenger, the third Pentecost.
Berkati keluarga rumah tangganya bersama Bu Wel, kedua putra-putrinya Jennifer dan Jeremy, kuatkan keluarga besarnya. Lindungi, jagai, sertai, berkati mereka. Kesehatan yang sempurna, perlindungan darah Yesus, pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan yang sempurna atas keluarga rumah tangga, keluarga besar hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami ya Tuhan, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, urapi hamba-Mu. Berikan misi yang terus Tuhan, hari lepas hari ya Tuhan. Urapi, anugerah, kekuatan, kesehatan menyertai hamba-Mu ya Tuhan. Bersama keluarga, bersama rumah tangga, keluarga besarnya, pekerjaan pelayanannya ya Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto. Tuhan urapi, Tuhan pakai ya Tuhan. Sebagai messenger the third Pentecost Tuhan. Di era gelombang api Pentakosta ketiga ya Tuhan. Terima kasih, berkati juga keempat para wakil gembala beserta keluarga besar mereka. Tuhan, unity yang kudus, kesatuan hati turun atas setiap mereka untuk menopang pelayanan dari gembala sidang kami ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari ini angka penularan COVID ya Tuhan yang semakin hari semakin nyata, semakin turun. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk Indonesia, pulihkan Indonesia ya Tuhan dari wabah virus corona COVID-19, bahkan dari resesi ekonomi global. Dan kami mau katakan untuk Indonesia, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Damai sejahtera Allah turun untuk Indonesia. Bahkan pemimpin-pemimpin negeri kami, dari Presiden kami Pak Joko Widodo, wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta TNI Polri, para menteri, aparat pemerintahan yang ada dari pusat daerah. Roh takut akan Tuhan, hikmat Allah, pengenalan akan turun atas setiap mereka. Di dalam mengambil setiap keputusan yang ada, Tuhan campur tangan. Bapak terima kasih, Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pengerja, para jemaat-Mu yang setia. Tuhan berkati keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua di 5 generasi yang ada. Pakai mereka ya Tuhan hari-hari ini di era Pentakosta ketiga untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Pakai ya Tuhan kami semua. Berkati yang bekerja, yang berusaha, yang bersekolah, sebagai ibu rumah tangga Tuhan urapi, Tuhan berkati mereka. Kami tidak lupa berdoa untuk generasi Yeremia, anak-anak muda hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan pakai anak-anak muda ya Tuhan sebagai ujung tombak dari pelayanan gereja Tuhan. Untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Di era Pentakosta ketiga untuk menyelesaikan amanat agung. Pakai mereka, bangkitkan roh mereka. Curahkan kasih mereka ya Tuhan yang mula-mula ya Tuhan. Untuk mendengar panggilan-Mu pada hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih untuk semua ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kita siap menerima berkat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat damai, sejahtera, dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus.
Juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini, mulai hari ini sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.